Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Alhamir Umam dari kelompok 5, dan juga ada teman saya Adik Dwi Fani Raman, dan terakhir adalah Bulan Frisya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai maknon sebagai kuasi partikel gelombang spin dalam fisika zat padat. Oke, yang pertama-tama, apa itu maknon, teman-teman? Magnet itu adalah merupakan suatu eksitasi kolektif yang muncul pada material magnetik. Jadi itu mirip seperti fonon pada getaran kisi kristal. Dalam fisika zat padat, magnet penting karena menjelaskan bagaimana spin berinteraksi dalam membawa energi dalam suatu material. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, magnon itu apa? Magnon adalah kuantum gelombang spin yang merambat dari dalam material magnetik. Secara fisik, ketika suatu spin menyimpang dari keadaan setimbang, kuncinya di sini, setimbang adanya gangguan ya. Gangguan tersebut dapat merambat ke spin-spin tetangganya dan membentuk gelombang spin. Nah, ketika gelombang spin dikuantisasi, muncullah kuasi partikel yang disebut magnon. Karena tidak membawa muatan listrik, magnon dapat mentransfer informasi tanpa menghasilkan rugi panas Joule seperti pada arus elektron. Nah, ini luar biasa di sini. Jadi intinya itu apa? Intinya magnon itu kuantum gelombang spin pada material magnetik. Nah, jadi ketika suatu spin mengalami gangguan, gangguan tersebut merambat. Nah, rambatannya tersebut akan merambat ke spin-spin tetangga sebagai gelombang spin karena kuantisasi. Gelombang ini disebut magnon karena tidak membawa muatan listrik. Magnon berpotensi mentransfer informasi dengan kehilangan energi yang sangat kecil. Kenapa orang-orang luar negeri itu banyak sekali membuat penelitian tentang ini. Nah, dalam fisika padat, sifat magnon ditentukan oleh orde magnetik material. Pada ferromagnetik, semua spin sejajar sehingga magnetisasi total tidak nol. Gitu ya. Jadi pada antiferromagnetik, spin tersebut tersusun anti-paralel sehingga magnetisasi total nol. Sedangkan ferrimagnetik memiliki dua subkisi yang tidak setara sehingga masih menghasilkan magnetis bersih. Perbedaan susunan spin ini yang nantinya menentukan bentuk dispersi dan dinamika magnon. Seperti itu. Dan untuk Hamiltonian Hesmidh-Hallstein-Primakov, nah secara teoritis, interaksi spin dijelaskan oleh Hamilton-Heisenberg. Hamiltonian ini menggambarkan interaksi pertukaran atau exchange interaction antar spin dan kisi kristal. Nah, karena bentuknya yang sudah diselesaikan secara langsung, digunakan transformasi Holstein-Primakov yang mengubah operator spin menjadi operator biostik. Melalui pendekatan ini, eksitasi spin dapat diperlakukan sebagai partikel boson yang disebut magnon dan energi sistem menjadi lebih mudah dianalisis. Nah, sedangkan dispersi dan zona Broglie dalam ruang K dan Arrhenius-Topologic phase maka memiliki relasi dispersi yang menunjukkan hubungan antara energi dan momentum. Pada ferromagnetik, dispersi membentuk kuadratik sehingga energi berbanding dengan kuadrat bilangan gelombang. Seperti itu. Nah, sedangkan pada antiferromagnetik, dispersi bersifat linear. Analisis ini dilakukan dalam zoni Brillouin, yaitu wilayah dasar repetitorialitas yang sangat penting dalam fisika zat padat. Seperti itu, teman-teman. Maaf, kok nggak geser ya? Oke, kita ulangi lagi. Termodinamika dan densitas keadaan. Magnon tidak dapat mempengaruhi sifat mikroskopik, tetapi